Baik, selamat sore semuanya. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai tugas akuntansi sektor publik, di mana salah satu tugasnya yaitu untuk membuat video presentasi dari hasil makalah yang telah dibuat. Di mana makalah yang telah saya buat berjudul Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan oleh Raden Fathur Rahman dengan NIM 230301020024. Baik, dimulai dari latar belakang, di mana implementasi standar akuntansi pemerintah atau SAP berbasis akrual di Indonesia merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif tentang kondisi keuangan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Meskipun demikian, penerapan SAP ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam akuntansi berbasis akrual dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk mendukung proses akuntansi. Yang selanjutnya, di mana tujuan dari makalah yang saya buat, yang pertama yaitu menjelaskan prinsip-prinsip dasar SAP berbasis akrual yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, yaitu menganalisis penerapan SAP berbasis akrual dengan menggunakan studi kasus pada laporan keuangan daerah Bengkulu, termasuk langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Yang selanjutnya yaitu saya akan membacakan mengenai akuntansi pemerintah, di mana akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh unit-unit pemerintahan. Fungsi utama dari akuntansi pemerintahan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk keperluan administrasi pemerintahan, pengawasan anggaran, serta pembuatan keputusan. Sistem ini mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran, pengelolaan aset dan kewajiban, serta penyusunan laporan keuangan yang disajikan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Yang selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan, di mana prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. SAP ini mencakup pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP dan pengantar standar yang menjelaskan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. SAP ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta memastikan laporan keuangan yang disusun dapat diandalkan. Yang selanjutnya mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan yang memuat informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus sesuatu entitas pada periode tertentu. Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan ini mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan keuangan ini juga dilengkapi dengan catatan tambahan yang menjelaskan rincian lebih lanjut tentang pos-pos dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan, serta informasi lainnya yang relevan untuk pemahaman yang lebih baik kondisi keuangan entitas. Yang selanjutnya, SAP berbasis akrual, di mana SAP ini adalah sistem akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi, bukan berdasarkan penerimaan atau pembayaran kas. Penerapan SAP ini berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang posisi keuangan pemerintah, karena mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki pada akhir periode akuntansi. Manfaat dari SAP berbasis akrual antara lain adalah memungkinkan evaluasi kinerja pemerintah yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif terkait dengan pengelolaan sumber daya publik. Yang selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah implementasi SAP berbasis akrual. Implementasi SAP berbasis akrual melibatkan beberapa tahapan penting, di mana yang pertama yaitu project preparation, yaitu penyiapan proyek dengan menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan jadwal pelaksanaan. Yang kedua yaitu business blueprint, yaitu penyusunan cetak biru bisnis yang mencakup analisis proses bisnis yang ada dan perencanaan perubahan yang diperlukan. Yang ketiga realization, yaitu pengembangan dan konfigurasi sistem sesuai dengan cetak biru bisnis yang telah disusun. Yang keempat, final preparation, yaitu pengujian sistem, pelatihan pengguna, dan persiapan go live. Yang kelima yaitu go live, peluncuran sistem dan pemantauan pelaksanaan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Yang keenam atau yang terakhir yaitu
production, yaitu penggunaan sistem dalam proses sehari-hari dan pemeliharaan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya tentang studi kasus laporan keuangan daerah Bengkulu, di mana yang pertama saya akan membahas tentang standar dan sasaran kebijakannya. Implementasi SAP berbasis akrual di BPKAD Kota Bengkulu dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan SOP terkait yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2017. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, memastikan transparansi, dan memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu mengenai sumber daya manusia, di mana jumlah pegawai di BPKAD Kota Bengkulu yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual adalah sebanyak sekian pegawai pada tahun 2021. Pelatihan dan meningkatkan kompetensi pegawai menjadi fokus utama dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual. Yang selanjutnya yaitu disposisi implementor, yaitu sikap masyarakat dan elit politik terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual umumnya positif, terutama setelah Kota Bengkulu berhasil memperoleh opini atau WTP wajah tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Kemudian di mana di sini saya akan menyampaikan upaya BPKAD Kota Bengkulu. Untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual, BPKAD Kota Bengkulu telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA versi terbaru. Selain itu, Wali Kota Bengkulu telah menghimbau setiap kepala organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mengonlinekan server kantor guna meningkatkan transparansi dan memudahkan akses informasi keuangan secara real time. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesimpulannya, yaitu implementasi SAP berbasis akrual di Kota Bengkulu telah menunjukkan peningkatan kualitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, meskipun masih terdapat tantangan upaya yang dilakukan oleh yang telah membawa hasil yang positif dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan. Untuk sarannya, di mana diperlukan perhatian lebih terhadap pengembangan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan upaya transparansi dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.